Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo SPD, mengajar di SMAN 1 Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Kali ini saya akan melakukan praktek PPL yang kedua di sekolah saya sendiri secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doa. Ya, siap dong. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Kita absensi dulu ya. Silakan absen di aplikasi ruang kelas. Silakan. Melisa, Khairul belum absen, silakan absen dulu. Jaringan betul Pak. Kita ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu ya. Dengan minggu yang lalu, mungkin Anda nggak ya masih ingat pelajaran apa pada minggu yang lalu? Saya Pak, Ini ya. Tentang apa? tentang agama Hindu Pak. Ya, apa itu agama? Agama Hindu atau disebut pula Hinduisme merupakan agama dominan di Asia Selatan. Oke, mantap, bagus. Tentang agama Hindu. Ada yang lain? Tentang agama Buddha Pak. Agama Buddha. Oke. Apa itu agama Buddha yang kita? Agama Buddha adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan mengikuti beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang Oke, bagus. Untuk materi kita pada hari ini, ya, proses masuknya agama Hindu dan teori-teori tentang masuknya agama Buddha. Kan tujuan pembelajarannya itu sendiri, nanti setelah mendengarkan pemaparan dari saya, ya diharapkan kalian mampu untuk memahami proses masuknya agama Hindu dan teori-teori masuknya agama Hindu. Kemudian paham, nanti ada diskusi. Ya, setelah diskusi, nanti kalian bisa mengolah informasi, kemudian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan nanti. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ini gambar apa? Yang tahu? Apa? Peta ya. Kalau kita lihat di peta, ini adalah Indonesia. Ini adalah strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian agama Hindu dan Buddha itu kan pada awalnya berkembang di India melalui perdagangan. Lanjut, sekarang kita masuk ke teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Ya. Pertama. Yang kedua adalah teori Satria. Ya. Yang kedua. Yang ketiga ada teori Waisa. Yang terakhir adalah teori arus balik. Oke, sampai di situ jelas. Silakan ditanyakan. Tanyakannya kurang jelas. Kenapa orang India mau masuk ke Indonesia? Sebelum saya jelaskan, ada dari temanmu yang bisa menjawabnya dari apa yang saya paparkan. Kenapa sih? Ya, siapa? Silakan. Apa itu? Menurut penjelasan Bapak tadi, maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia saat berdagang. Ya, bagus sekali ya. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, belum saya perkuat nanti pendapatnya. Khairul Pak. Apa tuh?
Apakah tidak ada pertentangan dari orang-orang Indonesia dengan masuknya agama Hindu Buddha, Pak? Mungkin ada yang bisa menjawab dulu sebelum saya perkuat jawabannya. Saya Pak, Ya, silakan. datangnya kebudayaan Hindu ke Indonesia, dengan datangnya orang Hindu, Indonesia menjadi lebih maju. Oke, saya perkuat jawabannya udah bagus semua ya. Setelah datangnya itu juga, jadi tahu baca tulis. Ya, oke ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ini ada LKPD ya. Ada kegiatan LKPD ini ya. Kalian saya suruh untuk menonton video di aplikasi Ruang Kelas ya. Kalian analisis, kemudian kalian diskusikan nanti pada LKPD ini, nanti Bapak nilai untuk penilaian prakteknya. Coba simak video berikut, diamati sambil kalian berdiskusi. Ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Thai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Kehadiran agama Hindu Nusantara ini menandai berakhirnya zaman prasejarah di Nusantara. Bersama ada pelajar dari Nusantara yang menuntut ilmu agama Buddha di India. Setelah kembali pulang, mereka lah yang menyebarkan kedua agama tersebut kepada penduduk Nusantara. Namun teori ini ada kelemahannya juga, teman-teman. Kelemahan dari teori arus balik yaitu penduduk Nusantara pada saat itu masih bersifat pasif. Oke. Penjelasan dari video saya rasa cukup jelas, dan saya yakin kalian tadi sambil mendengarkan sambil berdiskusi ya. Oke, silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia. Pedagang lewat jalur sutra, yakni membentang dari India utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Baiklah, dari kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Orang-orang India itu kan berdagang ke Indonesia sambil membawa agama Hindu. Pada waktu itu yang diperdagangkan itu apa saja? Pertanyaan 2, kenapa orang-orang India lebih memilih Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha? Baiklah, beri kami beberapa waktu untuk mencari jawaban dari kelompok 2. Oke, jangan lama-lama, kelompok 1 waktu terus berjalan. Saya Silakan. akan menjawabkan pertanyaan pertama dari kelompok 2. Hingga saat ini rempah-rempah merupakan salah satu komoditas perdagangan yang masih diminati dalam perdagangan internasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari kelompok 2. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan yang dari kelompok 1 kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan video tadi ya, tentang teori-teori masuknya agama Buddha. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dukung dengan pendapat Van Leeuwen. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya untuk kelompok 2. Dari keempat teori yang Anda sampaikan tadi, kami tidak ada satupun tentang kelemahan-kelemahan dari teori tersebut. Bisakah Anda menjelaskan kembali
tentang kelemahan dari teori tersebut. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. dari empat teori-teori tersebut, kira-kira mana yang paling benar? Berilah kami beberapa waktu sebentar untuk mencari hasil dari pertanyaan kalian. Baiklah, saya Melisa dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Rika. Kelemahan teori masuknya Hindu-Buddha. 1. Teori Brahmana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rina dari kelompok 1. Berdasarkan dari penjelasan Bapak dari awal, tadi dan hasil dari pengamatan video yang kami tonton, serta hasil-hasil dari Google, maka kami berpendapat bahwa kemungkinan teori yang paling benar adalah teori Waisya. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil pengamatan studinya tadi ya. Dari awal yang saya jelaskan PPT maupun LKPD maupun diskusi kelompok tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan ya. Kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan dari awal kegiatan ini tadi sampailah sekarang ini. Silakan. Apa yang kamu dapat? Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Ada lagi yang dapat menyimpulkan tentang apanya dari maksudnya? Silakan. Apa yang dapat Dewa. disimpulkan? Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. 1. Teori Brahmana. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Indonesia yang belajar ke Oke, bagus sekali. Dari tadi maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan datangnya kebudayaan Buddha ke Indonesia, maka berakhirlah masa praaksara di Indonesia ya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan penutup kita. Saya akan evaluasi. Saya ada 10 soal adjektif ya. Bisa langsung nanti kalian isi. Oke, sudah saya kirim ke grup WA ya. 3 orang lagi, Pak. Oke, cukup ya. Sudah tahu nilainya ya? Ada evaluasi. Kemudian kita refleksi lagi terakhir nih ya. Saya ada bagikan soal juga di aplikasi Ruang Kelas. Bentar ya. Oke, itu ada refleksi, silakan dijawab di aplikasi Ruang Kelas. Oke, cukup ya? Cukup. Nah, baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.